البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin kita baca. Hadis seputar keutamaan ayat kursi yang kisahnya ma'rufah, yaitu kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang saat itu ditugaskan untuk menjaga zakat Ramadan. Kemudian didatangi oknum dari kalangan setan yang berwujud manusia mencuri sampai kurang lebihnya 3 kali. Untuk yang ketiganya ditangkap oleh Abu Hurairah. Sungguh aku akan laporkan perbuatanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya setan tadi malah mengkabarkan kepada Abu Hurairah kalau membaca ayat kursi akan aman dari gangguan setan. Kabar tersebut dikabarkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah benarkan. Seraya beliau berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kabar yang disampaikan setan itu benar, tapi dia pendusta. Setan tetap pendusta ya. Nah, nanti yang tidak hafal hadisnya setoran ayat kursinya. Tafadhal hadisnya dulu. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzil zakati Ramadan bihifzil zakati Ramadan wa lawat wala Fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'ami fa'akhazatuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqassal hadis faqala iza awaita ila firashika faqra surat ayati kursi ayatul kursi faqra ayatul kursi lan yazala ma'aka minallah hafizun wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzub. Taka syaitan.
Hadza syaitan. Zaka syaitan. Apa? Riwayat Bukhari. Naam, dilancarkan ya. Tafadhal antum. Antum sudah bisa? Tafadhal, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa kalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahfu fa'aqadtuhu Minat ta'ami fa'aqadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Faqassa haditha faqala idza awaita firashika ila firashika faqra'u ayatal kursi lan yazala ma'aka lam yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqaka wa huwa kadzibun dzaka syaitan wa huwa kadzubun dzaka syaitan rawahul Bukhari. Naam, barakallahu fiikum. Ahsan, la ba'as. Tafadhal, hafidha. Ayo tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. نعم تفضل.
Na'am, barakallahu fiikum. Hasan. Tafadhal. Apa? Na'am, tafadhal. Faqala na'am. Apa? Na'am, tafadhal. Apa? Tidak awaita? Apa? Wala yaqrubuka? Lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka. Na'am. Tafadhal. Hatta tusbih. Ayo, tafadhal.
Fa'akhadtuhu. Fa'akhadtuhu. Apa? فأخذته وقلت لعلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك Idza awaita. فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظون ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ذاك الشيطان. رواه البخاري. Ayo. Tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Nah, sakit tenggorokannya. Apa? Yang keras sedikit. Ayo, tafadhal. Ayo, nah, ayo, bismillah. Antum hadisnya atau ayat kursinya? Ya, bismillah. Wamatul ab. Ayo, bismillah antum. Tafadhal. Hadisnya hafal. Baca ayat kursinya.
Yang keras. Kalau baca yang keras, kalau pas teriak-teriak keras, bacanya keras juga. Jangan kebalik, upayakan volumenya dikeraskan. Antum bismillah. Keras, Mas. Ayat kursi. Bacanya yang keras. Lain kali pokoknya nyuruh keras-keras. Soalnya kalau main-main teriaknya luar biasa. Setoran keras. Biar kedengaran antum. Bismillah. Ayat kursinya dibaca. Ayo, bismillah. Ayo, antum. Ayo, antum hafal ayat kursi belum? Belum hafal? Ya hafal nanti ya ayat kursi ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Jadi ingat-ingat ya, kalau setoran upayakan volumenya dikeraskan. Nanti kalau enggak dikeraskan untuk pertemuan berikutnya berdiri setorannya biar kedengaran. Kalau pelan-pelan suaranya pelan-pelan sekali enggak kedengaran suaranya ya. Tapi kalau keras enggak masalah, enggak perlu berdiri. Tapi kalau suaranya pelan, berdiri harus mau. Kalau enggak mau afan aja ya, berdiri di luar. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini perhatikan dulu hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau apabila pergi menuju tempat tidurnya, maksudnya hendak melakukan istirahat, tidur. Kullailah, setiap malamnya, jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan dua telapak tangan. Summa nafasa fihi, nafasa menghembuskan. Paham ya? Naam. Faqara'a fihima. Kemudian beliau tadi menghembuskan di sini diiringi dengan apa? Naam, sedikit daripada naam barakallahu fikum ludah. Tapi ludahnya tidak terlalu banyak. Paham ya? Hanya naam sedikit banget. Itu namanya apa namanya? Nafas. Ya, semacam paham ya gitu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian faqara fihima, kemudian membacakan dua telapak tangan yang digabungkan tadi itu setelah beliau nah barakallahu fikum menghembuskan atau meniupkan tadi itu membaca apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai ya. Wa qul a'udzu birabbin nas, itu juga sampai selesai. Tiga surat tersebut dikenal dengan al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat. Wa illa pada asalnya yang ada lafaz qul a'udzu cuma dua. Adapun qul huwallahu ahad diikutkan saja. Kalau al-mu'awwidzat kan sama, al-mu'awwidzat. Ya enggak? Diikutkan.
Kalau dua dikenal dengan al-mu'awwidatan. Al-mu'awwidatan itu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau al-mu'awwidat tambah qul huwallahu ahad. Paham ya? Kemudian bagaimana berikutnya? Summa yamsahu bihima mastata' min jasadih. Kemudian beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangan tadi yang mampu dari jasadnya. Paham ya? Tapi diawali dari mana? Yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi. Kepala dulu dan wajahnya. Paham ya? Wa ma aqbala min jasadih, bagian depannya badannya. Paham ya? Yaf'alu dzalika salasa marrat, dilakukannya 3 kali. Paham belum? Jadi gini, baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca surat Al-Falaq, kemudian baca surat An-Nas setelah apa? Setelah dihembuskan tadi itu. Dengan apa? Sedikit ludah tapi tidak banyak. Paham ya? Kalau at-tufl itu kan ludah, meludah. Tahu yang meludah ya? Kali ini cuman jangan langsung antum semprotkan ludahnya semuanya, enggak, cuman sedikit aja. Paham ya? Itu aja ya. Nah, barakallahu fi, kemudian baca tadi itu. Qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Setelah itu apa? Nah, barakallahu fikum, mengusap bagian badannya yang dia mampu, bagian depan. Diawali dengan apa? Kepala dan wajahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian bagian badannya depan yang semampunya. Belakang enggak perlu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. 3 kali. Muttafaqun alaih. Ini mudah juga untuk dihafal. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi ketika sebelum tidur, barakallahu fikum, sebelum tidur membaca apa? Zikir qablan naum. Kemarin sudah kita lewati, ada zikir qablan naum. Zikir dibaca sebelum tidur, ayat kursi. Kemudian ini diantaranya. Diantaranya apa? Amalan yang Rasulullah kerjakan adalah, nah, barakallahu fikum, membaca al-mu'awwidat. Al-mu'awwidat itu istilah. Al-mu'awwidat berapa tadi? 3 surat. Itu istilahnya al-mu'awwidat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ini namanya apa tadi? Apa tadi namanya? Al-mu'awwidat. Aywa, al-mu'awwidat. Kalau 2, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, apa namanya? Al-mu'awwidatan. Al-mu'awwidatan. Paham ya? Jadi dibedakan ya. Nah, barakallahu fikum, ingat-ingat caranya, menggabungkan 2 telapak tangannya. Paham ya? Setelah itu dibacakan, nah, keduanya setelah dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat apa? An-Nas, mengusap dengan kedua telapak tangan itu yang dengan 2 telapak tangan tadi pada jasadnya semampunya, diawali dengan apa? Kepala dan wajahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kepala berarti otomatis semua ini ya. Tapi belakang sini enggak perlu kalau badannya. Kemudian setelah itu apa? Langsung bagian depan dari badannya. Dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Ini termasuk apa? Termasuk zikir sangat bagus. Kalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya keutamaannya sangat besar. Upayakan tidak dilupakan, tidak dilalaikan. Kadang-kadang kita lalai, tapi jangan lupa zikir-zikir yang lain. Paham ya? Yang jelas ini termasuk amalan tambahan. Amalan tambahan. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, penjelasan bawah itu, an-nafas bil fam. Yang namanya menghembuskan itu dengan fam, dengan apa? Mulut. Bukan dengan hidung, bukan. Itu bukan. Tapi dengan mulut. Paham ya? Dengan mulut. Wa huwa syabihun bin nafakh. Menghembuskan itu mirip dengan nafakh. Nafakh itu meniup. Kalau meniup tahu ya, meniup ya. Nah, ini mirip. Cuman bedanya ada semacam keluar ludah dikit. Paham ya? Wa huwa aqall minat tufl. Yang nafas ini, hembusan ini lebih sedikit daripada meludah. Paham ya? At-tufl meludah artinya. Naam. Li'anna tufla, dikarenakan ludah, la yakunu illa wa ma'ahu syai'un min riq. Dikarenakan yang namanya ludah itu tidaklah akan dikatakan ludah kecuali ada bersamanya sedikit daripada cairan. Cairan ludah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang meludah kok enggak keluar ludahnya, itu kan berarti belum dikatakan meludah. Meludah itu kan ada air liurnya. Riq itu air liur. Jadi kalau meludah misalnya gitu, tapi ada air liurnya, namanya meludah namanya. Tapi kalau ini enggak keluar air liurnya, sedikit.
Ya mungkin semprotan-semprotan cairan-cairan dikit aja. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau meludah, itu kan keluar air liurnya banyak. Ya enggak? Nah itu, bedakan. Jadi enggak perlu antum mengeluarkan air liur banyak di telapak tangan diusapkan, enggak perlu. Cukup. Paham ya? Seperti itu. Paham insyaallah ya? Naam, itu makna daripada an-nafas. Bedakan dengan apa? Dengan at-tufl. Kalau at-tufla itu meludah. Kalau meludah berarti ada apa? Ada bersamanya air liur. Kalau nafas ini tidak ada air liur yang sifatnya banyak, cuman ada semprotan-semprotan saja. Paham maksudnya? Paham maksudnya, Abdurrahman? Ayo, na'am. Intaha an-nihayah. Selesai penukilan penjelasan ini dari kitab An-Nihayah. Kitab An-Nihayah karya siapa? Antum? Ihsan? Sudah berkali-kali ini. Ada Al-Bidayah wa Nihayah. Ada kitab An-Nihayah. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau An-Nihayah karya siapa? Hah? Siapa? Ibnul Athir. Bedakan, mirip. Ya kan? Ibnul Athir, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, yaitu menjelaskan mengenai lafaz-lafaz hadis yang gharib, yang asing, dijelaskan maknanya. Itu dalam kitab An-Nihayah. Nah, barakallahu fikum. Naam, karya Al-Imam Ibnul Athir. Ibnul Athir. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam siapa? Ibnu Katsir. Bedanya sedikit ya, tapi dibedakan. Wa fil muawwidatain, di dalam lafaz al-muawwidatain, al-muawwidatain beri 2. Kalau al-muawwidat 3. Kalau al-muawwidatan berapa? Al-muawwidatan 2. Apa lafaznya? Kalau yang al-muawwidatan yang 2 apa lafaznya? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Kalau al-muawwidat 3, ditambah apa tadi? Ditambah apa tadi? Qul huwallahu ahad. Paham ya? Itu istilah yang perlu dihafal, jangan sampai keliru. Kata beliau wa fil muawwidatain al-isti'adzah min kulli makruhin. Di dalam 2 muawwidatain, di dalam lafaz qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, di dalam 2 surat tersebut mengandung isti'adzah, minta perlindungan min kulli makruhin, dari setiap perkara yang tidak disukai, jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun secara terperinci. Fa innal isti'adzah min syarri ma khalaq, dikarenakan minta perlindungan dari kejelekan apa yang Allah Taala ciptakan, ta'um kullu syarrin yusta'adzu minhu. Ini sifatnya umum. Perhatikan, sifatnya umum, mencakup semua kejelekan yang kita harus minta perlindungan darinya. Sawa'un kana minal ajsam awil arwah, baik minta perlindungan dari apa? Dari ajsam, badan-badan yang sakit, badan yang ditimpa kejelekan, paham ya? Nah, ditimpa suatu barakallahu fikum perkara yang tidak disukai, awil arwah, atau minta perlindungan dari kejelekan roh-roh yang jahat. Karena roh-roh yang jahat kan ada. Naam, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Wal isti'adzatu min syarril ghasiq, dan juga ada perlindungan, minta perlindungan dari kejelekan malam hari. Wa huwal lail. Malam hari itu ada kejelekannya atau tidak? Ada. Biasanya orang-orang oknum-oknum kejahatan mereka melancarkan kejahatan mereka di malam hari. Ya enggak? Pencurian seringnya malam hari. Pembegalan malam hari seringnya. Ya enggak? Perampokan malam hari juga. Paham ya? Seperti itu. Wa huwal lail wa ayatuhu. Ya, yang mana al-ghasiq itu adalah malam hari dan tandanya. Apa tandanya? Wa huwal qamar. Idza ghaba, yaitu bulan ketika ghaba, tertutup, yaitu ketika gerhana. Paham ya? Orang kan kadang kalau gerhana kan takut, minta perlindungan dari kejelekan-kejelekan yang ada. Kalau misalkan bulan tertutup, gerhana ataukah bukan gerhana, maksudnya dalam keadaan bulan tertutup, itu kan enggak nampak, gelap. Kalau bulan purnama masih nampak kan itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau bulannya tertutup, gelap, paham ya? Itu kan biasanya ya kejahatan di malam hari. Tatadamman al-isti'adzah min syarri ma yantashir fihi minal arwah al-khabithah, ya kan? Mengandung permintaan perlindungan dari kejelekan apa-apa yang menyebar di malam tersebut. Berupa apa? Roh-roh yang jahat. Roh-roh yang jahat itu ada. Paham ya? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk kan malam hari juga seringnya. Setan-setan berkeluyuran,
berkeliaran malam hari. Makanya kalau maghrib itu anak-anak diperintahkan, dianjurkan untuk diperintahkan untuk apa? Dikasih dorongan untuk masuk ke rumah, ditutup pintu-pintu. Kan itu, jendela juga ditutup. Karena dikemungkinkan atau kemungkinan besar setan berkeluyuran di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Malam hari, nah banyak apa? Roh-roh yang jahat. Nah, dan juga banyak kejahatan di malam hari. Sebagaimana hadis yang kita lewati, hadis seputar apa? Seputar na'am barakallahu fikum ad-dik, ayam jago dan juga apa? Al-kalb atau himar. Ya enggak? Kalau ayam jago berkokok itu melihat malaikat. Tapi kalau himar meringkik, paham ya? Ringkikan himar. Paham ya? Kemudian anjing menggonggong itu melihat apa? Setan. Paham ya? Diminta untuk apa? Fata'awwadhu minallah wa ta'awwadhu billah minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Bayangkan, minta perlindungan. Wal isti'adzah min syarrin nafatsat fil 'uqad, dan juga minta perlindungan dari kejelekan hembusan-hembusan yang dihembuskan di buhul-buhul. 'Uqad itu semacam ikatan-ikatan tukang sihir, rambut diambil, diikat-ikat, kemudian disampur dengan apa? Nah, barakallahu fikum darah busuk, kemudian dibacakan mantra qomat kamit itu, kemudian disemburkan atau kemudian disimpan di tanah, ditanam itu untuk menyihir orang. Berlindung dari hal tersebut. Paham ya? Kadang dengan rambut bisa orang menyihir. Dan sihir itu ada enggak wujudnya? Ada. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tidak selamat dari sihir. Beliau pernah kena sihir. Disihir oleh orang Yahudi. Siapa yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Labid ibn Asam al-Yahudi. Paham ya? Allahul musta'an. Bayangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah kena sihir. Apalagi kita sangat rawan dan sensitif. Oleh karena itu banyak kita harus membaca adkar, zikir agar tidak terkena sihir. Nah, boleh enggak sihir hitam dilawan sihir putih? Kan ada sihir hitam kata mereka. Dilawan dengan sihir putih biar kalah itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena sihir itu sudah haram. Orang mau belajar ilmu sihir enggak akan bisa menyihir kecuali sampai tingkatan kekufuran, nginjak-nginjak Al-Qur'an, nyobek-nyobek Al-Qur'an, nulis Arab Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dalam kamar mandi dengan darah haid, bayangkan. Allahul musta'an, kotor semuanya. Kekufuran atau bukan itu? Kekufuran. Kalau sudah sampai tingkatan seperti itu, barulah dia bisa menyihir. Jadi enggak ada sihir yang putih. Paham ya? Semua sihir hitam, semua sihir gelap, semua sihir kekufuran. Ketika Allah Ta'ala mengutus ujian, suatu ujian di daerah namanya Babil, diutus dua malaikat, Harut dan Marut, untuk mengajarkan ilmu sihir, bukan agar orang belajar, tapi untuk menguji. Apa kata malaikat tersebut? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya menguji. Kami hanya ujian, kamu jangan kufur. Maksudnya kalau belajar ilmu sihir kafir. Paham belum? Jadi jangan pernah mempelajari ilmu sihir, berbahaya. Kata beliau, wal isti'adzah min syarrin nafatsat, dan minta perlindungan dari kejelekan apa? Hembusan-hembusan yang hembuskan pada ikatan-ikatan. Tatadamman isti'adzah min syarris sawahir was-sihr, was-sihrihinna. Mengandung minta perlindungan dari kejelekan apa? Kejelekan tukang sihir dan sihir mereka. Allahul musta'an. Sampai para ulama mengatakan haddus sahir al-qatl. Hukuman bagi tukang sihir dibunuh. Paham ya? Dibunuhnya dengan cara apa? Disembelih atau dipenggal lehernya atau bagaimana? Tergantung waliul amr. Kita rakyat sipil ya, tergantung waliul amr yang menegakkan di situ. Nah. Berikutnya, wal isti'adzah min syarril hasid, dan juga minta perlindungan dari kejelekan hasid. Hasid itu orang yang hasad, orang yang iri. Jadi iri itu pada asalnya haram. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kecuali iri yang terpuji. Wah, ini. Iri kok ada yang terpuji, ini bagaimana ini? Apa namanya istilahnya iri yang terpuji? Apa namanya iri yang terpuji? Kalau enggak tahu dicatat nanti. Apa iri yang terpuji namanya antum? Antum? Apa namanya iri yang terpuji? Antum, Ibrahim? Ayo. Antum al-akh. Antum.
Udah berkali-kali nih, iri ada yang terpuji ternyata. La hasada illa fisnatain. Tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Berarti iri boleh gitu loh. Nah, iri yang diperbolehkan yang terpuji namanya apa istilahnya? Ghiftah. Ngerempet sudah, dikit lagi. Ayo, antum. Ayo labas. Ghibtah. Ayo, ghibtah. Ghain ba ta tak marbutah. Ghibtah. Tulis ini ya. Iri yang diperbolehkan yang terpuji namanya ghibtah. Paham ya? Ghibtah itu merasa iri, pengen kebaikan yang ada pada orang lain tapi tidak ingin kalau kebaikan itu hilang. Adapun hasad yang haram, tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Itu definisinya. Hasad yang haram adalah apa? Tamanni zawal ni'mah 'anil ghair. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Orang lain punya kenikmatan, dia iri. Semoga kenikmatannya hilang, semoga hancur, semoga usahanya bangkrut. Paham ya? Itu namanya iri yang tercela. Adapun iri yang terpuji tadi namanya apa? Ghibtah. Upayakan tercatat ini ya, namanya ghibtah. Ini nanti kalau ditanya lagi, upayakan harus bisa. Ghibtah itu adalah rasa iri yang terpuji. Berkeinginan untuk menjadi baik seperti orang lain yang punya kebaikan, tapi tidak berangan-angan kebaikannya hilang. Contohnya, ada orang yang berilmu, hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, dia pengen, wah, semoga anak bisa seperti sepulan sehingga bisa ngajarkan ilmu. Pengen nggak itu? Keinginan bukan? Keinginan itu namanya ghibtah namanya, keinginan kebaikan. Tapi tidak apa? Tidak berkeinginan kalau kenikmatan itu hilang dari sepulan. Kalau sudah berkeinginan seperti itu, namanya apa? Hasad yang tercela. Semoga sepulan hafalannya hancur, semoga sepulan hafalannya enggak lancar lagi, semoga sepulan hafalannya rusak, semoga sepulan hafalannya bubrah misalkan. Nah, itu sudah apa? Sudah iri yang haram. Paham salah ya? Yang kedua contohnya iri yang diperbolehkan adalah iri dalam masalah harta. Tapi harta yang disalurkan di jalan Allah Ta'ala. Ada orang kaya, atau ada orang punya uang, dia bersedekah. Kita pengen bersedekah seperti si fulan kalau punya uang. Keinginan bukan? Keinginan kebaikan, nah itu diperbolehkan. Tapi ingat ya, tidak ada rasa keinginan kalau apa? Kenikmatan hilang dari sepulan. Kalau sudah ada keinginan seperti itu, haram. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan yang sering muncul, dan ini upayakan untuk tahu istilah itu ya, ghibtah. Dan minta perlindungan dari kejelekan hasid, kejelekan orang yang hasad. Tatadamman isti'adzah minan nufus al-khabithah al-mu'diyah bihasadiha wa nadhariha. Penting. Terkandung di dalamnya minta perlindungan dari apa? Jiwa-jiwa yang jelek, yang mu'diyah, yang mengganggu dengan rasa irinya dan pandangannya. Pandangan iri, pandangan rasa iri, inilah yang terkadang setelah dia kagum, melihat, tidak mendoakan keberkahan, tertimpa ain. Faham ya? Tertimpa apa? Ain. Kalau antum atau kita semuanya atau kalian melihat sesuatu yang apa? Yang antum kagumi, jangan cuman memuji dengan pujian, wah wah wah, bagus sekali, indah sekali, ganteng sekali anak ini, lucu sekali bayinya. Paham ya? Tapi bagaimana? Didoakan keberkahan. Idza ra'aita syai'an yu'jibuka atau a'jabaka, semakna itu ya. Apabila kalian melihat, engkau melihat sesuatu yang membuat kamu kagum, falyad'u lahu bil barakah. Itu semakna ya. Maka doakan untuknya dengan keberkahan. Allahumma barik, barakallahu fiik, masya Allah, seperti itu contohnya. Paham ya? Didoakan dengan keberkahan. Melihat kucing kok lucu, masya Allah, Allahumma barik. Jangan malah lucu sekali kucingnya ini. Kalau terkena ain bisa meninggal kucingnya. Paham ya? Bisa mati nanti, bisa sakit. Ini benar. Ain itu benar adanya. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam? Al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Jadi untuk karena kita tahu benar adanya, jangan sampailah kita ini punya ain tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau melihat sesuatu yang antum kagum terhadapnya, perhatikan, melihat sesuatu yang antum kagum terhadapnya, apa yang diucapkan? Doa apa tadi? Doakan agar apa? Diberkahi. Allahumma barik, barakallahu fiik, masya Allah. Si fulan ini, bayi ini lucu, masya Allah, Allahumma barik. Paham ya? Itu kalau melihat sesuatu yang bikin kagum.
Jangan malah cuma apa dilihatin terus. Ganteng sekali ini. Lucu sekali, imut-imut sekali bayi ini. Hati-hati. Paham ya? Kalau kena ain bisa bahaya itu ya. Bayi itu kalau kena ain bisa bahaya. Bisa mimisan terus nanti. Paham ya? Bisa sakit dia dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya. Naam. Was surah as-tsaniyah, surat yang kedua. Naam, surat apa? An-Nas. Tatadamman isti'adzah min syarri syayatinil ins wal jin, masyaallah. Mengandung di dalamnya minta perlindungan dari kejelekan setan-setan manusia dan jin. Oh, berarti ada setan dari kalangan manusia. Ada. Gimana bentuknya? Ini minta perlindungan dari kejelekan setan-setan dari kalangan apa? Dari kalangan setan manusia dan setan jin. Berarti ada setan dari kalangan manusia. Bagaimana bentuknya? Bentuknya kayak apa? Kayak apa? Kayak orang biasa cuman terus perilakunya. Cuman perilakunya, perbuatannya seperti setan, makan dengan tangan kiri, ya enggak? Minum dengan tangan kiri. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Diperintahkan kalau minum dengan tangan mana? Kanan. Makan dengan tangan mana? Kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kita terkadang melihat orang awam, bahkan dia kelihatannya orangnya punya agama, masya Allah, belajar agama, tapi kadang-kala mereka apa? Kalau sudah ngumpul bareng itu nggak terasa mereka. Allah musta'an. Ada yang lalai, ada yang sengaja, ada kebiasaan makannya dengan tangan mana? Tangan kanan kadang, kirinya megang apa? Megang makanan yang lain, atau megang air minum, makan, minum, makan, minum, minumnya pakai tangan kiri. Sudah nggak diperbolehkan. Kalau memungkinkan dinasihati dengan cara yang halus. Maaf Pak, tangan Bapak sakit kah? Nah itu. Kalau kata orang tersebut enggak sakit, itu tangan biasa. Kalau enggak sakit, maaf Pak, kalau bisa makan pakai tangan kanan Pak. Oh iya. Biasanya dia nurut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mungkin karena lalai lupa. Karena apa? Jangan sampai dipermisalkan seperti setan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, itu yang kita ambil. Besok istarkan hadisnya Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha, sahabiyatun jalilatun zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muktsirina fi riwayatil hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Pantunnya antum. Ayo yang keras suaranya. Antum? Ayo. Ayo, naam. Udah hafal antum? La ba'as. Ana pengen yang agak keras lagi. Antum udah hafal kan? Ayo sebutkan, bismillah. Wa anasun ayo yang keras, bismillah. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ta'ala wa Anas wal Habr al-Qadri wa Jabir wa Zaid. Itu dihafalkan ya. Dihafalkan biar nanti ada masukan mengenai para sahabat yang paling banyak riwayatannya dalam periwayatan hadis. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ta'ala Ibnu Umar wa Anas wal Habr al-Qadri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Antum dah hafal ya? Tafadhol. Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah ta'ala Ibnu Umar wa Anas wal Habr al-Qadri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin.